أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Maha benar Allah lagi segala firman-Nya, lagi Maha Agung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, lagi Maha Agung. Terima kasih banyak tulang rusukku. Suami istri adalah partner. Ketika suami kesulitan, maka istri yang menenangkan. Bahkan banyak suami yang begitu sulit berpaling hati, walaupun istrinya telah mendahuluinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memegang teguh cinta hingga ke surga, insya Allah. Tapi sayang kayak gitu kan, setia tanpa syarat. Setia tanpa syarat, insya Allah. Dan semoga kamu juga selalu tidak tergantikan hingga nanti sampai jannahnya. Dan hari ini insya Allah kita akan membahas dalam tema istri yang takkan tergantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah saya sudah bersama guru-guru kita yang tercinta. Dan alhamdulillah tadi kita sudah melihat pasangan yang banget. Bikin baper banget. Suaminya juga damage-nya itu loh. Masya Allah. Bahasanya sekarang damage. Damage ya kan? Iya. Masya Allah, keren gak? Cocok ya? Keren. Wis, Luar Masya biasa. Allah. Dan kembali lagi pada diri kita jamaah yang ada di rumah. Bagi para suami nih kalau pengen damage banget nih ya Allah. Apalagi para suami yang makanya sudah bersyukur banget. Yang sudah diberikan sosok istri yang mau menerima kita apa adanya. Mau hidup nol sama kita sampai akhirnya kita mungkin bisa memberikan yang terbaik sekarang sama pasangan kita. Jadi harus bisa lebih bagaimana lagi kita bahas pagi hari ini. Dan buat para istri juga harus selalu menjadi sosok yang gampang, yang gak gampang dilupain gitu aja sama suami. Jadi kalau suami itu lagi kemana-mana, ingat istri. Lagi kerja, ingat istri. Lagi apapun, ingat istri. Ya, gimana caranya tuh bisa kayak gitu? Kita bahas pagi hari ini. Temanya adalah istri yang tak tergantikan. Masya Allah. Penasaran ya gimana caranya ya? Langsung aja aku punya tayangan nih. Viral nih seorang suami yang begitu mencintai istrinya yang sudah meninggal. Dan mencoba menggali kubur istrinya. Kita lihat tayangannya jamaah. Silakan.
kita lihat seorang suami yang begitu mungkin mencintai istrinya ya. Nah ini perlu kita bahas pagi hari ini nih. Sesuai dengan tema kita juga ada yang harus aku tanyain sama Ustadz Bani Hasyim. Ustadz apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustadz benar gak sih untuk menjadi istri yang tidak tergantikan itu harus mampu memiliki sifat yang mampu membesarkan hati suaminya gitu. Karena mungkin kebanyakan apakah ada jamaah juga yang di rumah merasakan masih ada gak sih perempuan yang seperti itu? Atau sedang merasa kekurangan perempuan yang seperti itu? Masya Allah. Benar seperti itu Ustadz? Mohon penjelasannya silakan. Masya Allah. Mohon izin Ustadz Maulana Ustadz Syam, Pak Jihan dan juga Mas Soni yang luar biasa. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa, Islam itu indah dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dibacakan oleh guru kita Ustadz Syam. Masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi. Menarik sekali, awal ayat ini Allah katakan di antara tanda-tanda kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Biasanya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah itu bercerita tentang fenomena alam, jagat raya, samudra, pergantian siang dan malam, dan seterusnya. Tapi di ayat ini, Allah berbicara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dalam kehidupan rumah tangga. Jadi seolah Allah ingin mengatakan kepada kita, silahkan kau cari tanda-tanda Allah subhanahu wa ta'ala, kau boleh berkeliling dunia. Kau boleh mengunjungi tempat manapun, kau bahkan boleh menembus petala langit. Tapi ingat, itu semua tidak bisa mendatangkan ketenangan. Karena ketenangan adanya di rumah kita. Masya Allah. Bagaimana supaya tenang? Maka fungsi kita sebagai pasangan adalah memberi ketenangan dan kenyamanan kepada pasangan kita. Sebagai seorang istri, jika ingin menjadi sosok wanita yang tak pernah terlupakan dalam hidupnya, buat suamimu nyaman. Setenang dan senyaman mungkin dalam hidup di rumah tangga bersamamu. Maka tidak akan terlupakan insya Allah. Masya Allah. Dulu Ibunda Khadijah, Rasul SAW itu meskipun Ibunda Khadijah sudah meninggal, selalu bercerita tentang Ibunda Khadijah kepada istri-istri yang lain. Sampai cemburu Aisyah. Ya Rasul ini kami hidup nih bersamamu. Kenapa sih tiap hari Khadijah lagi, Khadijah lagi, Khadijah lagi. Kata Rasulullah, bagaimana bisa saya melupakan istri saya yang tercinta? Ketika orang-orang menghakimi saya, ketika orang-orang mengkafirkan saya, ketika orang-orang menghina, melecehkan saya, dialah orang yang selalu menghibur dan menangkan hati saya beriman kepada saya. Ketika orang mengharamkan hartanya untuk membantu perjuangan dakwah saya, dialah yang menggelontorkan seluruh hartanya untuk menopang dakwah dan perjuangan saya. Bagaimana bisa saya melupakan itu? Tenang nih hati, nyaman bersamanya. Masya Allah. Jadi seorang istri jika ingin tidak dilupakan dalam hidup suaminya sepanjang hayat, maka ayo sama-sama kita support suami kita, kita bikin nyaman hatinya, kita bikin damai hatinya. Bukan malah menjatuhkan, baru pulang kerja. Kenapa Mas, muka kusut banget, kayak baju belum disetrika. Waduh. Iya, saya dibilang nggak berguna. Dibilang emang, baru tahu. Waduh, tambah down, hancur nih. Maka support, tenangkan hatinya dan juga buat dia nyaman sehingga mudah-mudahan istri menjadi orang yang tak pernah terlupakan dalam kehidupannya insya Allah. Amin. Allahu Alamin. Jadi support istri itu sangat berarti banget buat seorang suami ya Ustadz ya. Jadi seorang istri harus bisa memberikan kenyamanan terhadap suaminya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Bani Hasyim. Jadi bukan cuma membesarkan anak, tapi membesarkan hati suami. Emang kenapa? Biar muat di hatiku, Masya Allah. Langsung ada tayangan. Masya Allah. Ada tayangan lagi nih jamaah nih. Parodi istri yang perhitungan banget sama suaminya. Kita lihat tayangannya yuk, silakan. Ya. Pak. Aduh, sek. Ndi gajiku jatah bulan iki. Aduh iya lalinya. Lali ada pelit-pelit dadi wong itu. Masak sing enak. Sing lanang mesti inget-ingetan jangan gori terus. Pola-pola sing enak. Iya beres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bune. Hei. Wis masak sing enak apa, Bro? Tenang Pak beres. Pas banget iki aku suka warung, blonjo. Gosone mangan enak lo ya. Iya. Emang arep masak apa, Bune? Seafood. Wah, iki dola. Apa? Cumi saus tiram. Bukan. Udang goreng tepung. Bukan juga. Apa kepiting bakar? Bukan. Terus apa seafood-e? Ikan asin. Waduh.
Nih buat seorang istri nih, kalau misalnya udah dapat jatah bulanan atau ATM yang dipegang, kayak Ustadz Maulana ya dulu, semua uang bulanan dipegang sama istri ya. Semua pendapatan. Semuanya, Masya Allah tuh, suaminya juga harus dijajanin, dikasih uang biar bisa makan yang enak-enak ya, Masya Allah. Nah pertanyaannya gini nih, apakah dalam Islam nih, untuk menjadi istri yang tidak tergantikan bagi suami, si istri ini harus mau berbagi hartanya. Bahkan hartanya itu diberikan untuk mendukung suami dalam pekerjaannya. Tapi takutnya Ustadz Maulana kalau kayak gitu suami jadi kayak keenakan gak sih? Terus kebablasan gak sih? Aku mohon penjelasannya Ustadz Maulana, silakan. Iya, makasih izin Ustaz Bani, Ustaz Sam dan Jihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita hari ini pertengahan di bulan Sa'ban atau nisfu Sa'ban. Yang insya Allah berarti 15 hari lagi kita akan menyambut datangnya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Dan semoga semalam kita sama-sama membaca doa nisfu Sa'ban. Nah, menarik tema hari ini, sangat menyentuh sekali. Dan nih yang nonton, ibu-ibu, istri, wanita-wanita dimanapun berada, pasti mantengin nih. Gimana caranya supaya bisa menjadi istri yang tak terlupakan. 2 tahun, 2 bulan, 10 hari. Berpulangnya ke rahmatullah almarhumah. Belum bisa kami melupakan termasuk anak-anak. Kita sama masih tetap ngobrol, kebiasaan-kebiasaan. Nah, gimana nih kalau ada istri yang berbagi harta untuk mendukung suami dalam pekerjaannya. Maka kalau berbicara seperti ini, wajib suami memberi nafkah kepada istri dan ada hak istri dalam harta suami. Sementara hartanya istri tidak ada hak suami padanya. Semua uang suami ada uang istri di situ. Tapi semua uang Jihan tidak ada uangnya Ustaz Sam di situ. Gimana Ustadz Syam? Ya begitulah. Ya begitulah. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin, penanggung jawab. Bagi siapa? Bagi wanita karena diberikan kelebihan. Dan ingat, wanita itu pintar mengatur. Jago perhitungan, ahli sejarah. Diingat semuanya, aturannya baik. Yang membuat orang laki-laki kaget, pinjam uang 250 ribu. Kenapa baliknya harus 1,5 juta? Di mana hitungannya itu? Hitungannya gimana? Hitungannya gimana? Maka kata Nabi, cukuplah seorang itu dikatakan berdosa jikalau dia menahan makanan tanggung jawabnya kepada yang ditanggungnya, hadis riwayat Muslim. Nah, maka melihat jenis bantuan, tetap melihat adabnya. Kalau ada wanita mau membantu suami, itu boleh. Tidak ada masalah. Bahkan ketika wanita memberi uang kepada suami, membantu suami, maka nilainya adalah nilai yang luar biasa, sedekah. Masya Allah. Sedekah, jadi tambahan pahala buatnya. Jadi kepada wanita yang terbaik adalah wanita itu yang bisa mendampingi suami, jadi partner suami, jadi mendukung suami kegiatannya. Lalu istri itu sebenarnya tidak pelit kepada suami. Ya. Iya, jadi gini, memang kalau dalam berbicara nafkah kan tidak ada hitungannya. Tergantung kemampuan, kebutuhan, dan kesepakatan. Masya Allah, berarti seorang istri nggak apa-apa ya untuk ngasih suami ya. Jadi itu nilainya apa-apa. sedekah ya Ustadz Maulana ya. Jatuhnya sedekah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Kayak aku pun sama istri pun selalu membuat tuh rumah tangga itu menjadi sebuah perlombaan gitu. Lomba. Ya, berlomba-lomba memberikan yang terbaik Ustadz. Bagus. Nggak mau kalah dong sama yang sebelah situ, Masya Allah. Nih, saking nya nih pasangan ini ya. Jadi Jihan dan Ustadz Syam itu nggak menyangka akan menikah cepat jamaah. Ada tayangannya loh, kita lihat ya. Silakan. Itu aku ngomong sama Ustadz Maulana, aku kelihatan bimbang, terus kaget. Aku nggak tahu mau ngabarin siapa, aku mau ngabarin orang tua aku gimana, ya kan. Jadi waktu lamaran itu juga ini sayang, apa namanya, orang tua aku kan video call gitu. Dia ngeliat kamu nggak sih diarahin kamera? Setelah cincin iya. Oh iya, ini loh calonnya, oh gituin papaku kaget lah. Papaku, kenapa nggak nikah aja sekalian hari itu? La haula. Ustadz Maulana pun juga nyuruh 3 hari itu kan. Tahu nggak kamu ada kejadian lucu waktu itu? Apa? Papa, yang aku ke toilet. Aku ke toilet bolak-balik guys. Iya ya ampun. Ke
toilet. Jadi kejadian itu kayak udah tayang tadi kan. Jadi itu aku ke toilet bolak-balik, bukan hanya aku tersipu malu dan terdiam kayak gitu, terpatung, tapi aku bolak-balik ke toilet. Kenapa ya? Mikir aja aku. Gila, kawin beneran gue, kawin nih gue. Aduh, nggak bisa pegangan lagi tangannya nih. Kenapa sih? Ih, pengen pegangan juga. Oh, ini Pagi hari ini nggak bisa. Enggak, udah lepas dulu. Nih tangan. Ah, nggak mau. Emang kenapa sih kok nggak nyangka bisa nikah cepet gitu? Iya maksudnya masih tahap proses kok udah langsung start gitu. Kalau begitulah kalau kita membawa orang tua yang tepat ke Aku udah dengar ceritanya sih. Udah Dok. ceritanya Tapi mungkin gitu ya. jamaah bisa mendengar cerita yang lebih lanjut nanti ya. Ada saatnya untuk iya, mendengarkan itu insyaallah. semua ya. Iya Masya Allah. Tapi mungkin memang takdir Allah sih untuk mempercepat dan mempersatukan mereka berdua ini. Masya Allah. Nah sekarang aku mau nanya sama Jihan nih. Ikhtiarnya apa nih? Supaya bisa menjadi seorang istri yang tidak tergantikan nih. Jen juga masih proses belajar ya, tapi Iya. sesuai yang tadi Ustadz Bani bilang harus selalu support suami dalam kondisi apapun dan bikin suami nyaman. Ih, Masya Allah. Nggak kuat deh. Aduh, Jihan ada yang mau ditanyain gak sama Ustadz Syam? Mumpung lagi ada di sini nih sebelah-sebelahan. Kan enak banget punya suami seorang guru juga nih. Jadi sekalian. Ayo. Sayang aku mau nanya. Iya. Sesuai Kamu nggak pernah loh nanya-nanya kayak gitu di rumah, nggak pernah loh. Ya Kenapa harus live dulu baru nanya? ya nggak apa-apa. Ya udah. Jadi istri yang tak tergantikan itu apakah harus menemani suami dari nol ataupun kayak dari kondisi miskin misalkan ataupun ya kind of stuff gitu. Jadi kalau misalkan dari kita menemani suami ketika lagi jatuh, apakah itu membuat istri zolim, suami membuat istri zolim gitu karena nggak ngasih sesuatu yang diinginkan. Masya Allah, tabarakallah. Emang aku begitu sayang? Enggak, ini hanya nanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Aku jawabnya lewat tausiah kali ya, Son ya? Ya, silakan, Baik, Ustadz Syam, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru-guruku yang dimuliakan Allah, Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Soni, istriku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan kisah para nabi. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa nama Nabi Allah Subhanahu wa taala dan salah satu di antaranya adalah Nabi Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub alaihi salam adalah terkenal sebagai seorang nabi yang kaya raya, punya keturunan yang soleh dan soleha, mempunyai tanah yang luas, mempunyai ladang yang luas, mempunyai ternak yang terbanyak pada saat itu dan yang terbaik pada saat itu. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan sebuah penyakit. Ketika terkena penyakit bukan hanya itu, ladangnya habis, tanahnya habis, hartanya habis, anak-anaknya pun meninggal dunia, anak-anak daripada Nabi Ayyub alaihissalam. Tinggal seorang diri istri beliau menemaninya. Dalam keadaan apa? Bukan dalam keadaan kaya raya saja, namun ditemani dalam keadaan miskinnya. Bukan ditemani dalam keadaan sehatnya saja, namun ditemani dalam sakitnya pula. Bukan hanya ditemani ketika dalam jaya, namun juga ditemani dalam keadaan susahnya. Maka subhanallah, kalau dari miskin ke kaya itu biasanya biasa aja. Seneng gak sayang kalau misalnya dari 0 langsung jadi 100 gitu? Seneng gak kira-kira? Senang. Tapi kira-kira siap gak kalau dari 100 menjadi 0? Harus siap. Harus siap, Masya Allah. Tapi kaget gitu. Istri Nabi Ayyub alaihissalam, seorang istri Nabi juga kaget. Bahkan dikisahkan beliau mau meninggalkan Nabi Ayyub alaihissalam di hutan. Namun subhanallah, Allah menegurnya, Allah memberikan yang namanya teguran melalui firman Allah subhanahu wa ta'ala. Namun apa yang terjadi? Dari sini ada pelajaran yang luar biasa. Bagaimana ketika istri Nabi Ayyub alaihissalam kembali menemani Nabi Ayyub alaihissalam, maka terjadilah yang namanya kembalinya semua kesehatan Nabi Ayyub. Kembali pula anak Nabi Ayyub berlipat ganda, malah kekayaan Nabi Ayyub alaihissalam juga berlipat ganda. Maka menemani dari 100 ke 0 atau 0 ke 100, maka ini adalah salah satu cara untuk menjadi seorang yang tak tergantikan. Insya Allah kita dalam tema ini bukan mengatakan mendahului takdir tidak akan tergantikan, tidak. Tapi ini adalah ikhtiar kita untuk bagaimana kita mencontoh, meneladani kisah-kisah para nabi sehingga kita menjadi seorang yang insya Allah bisa berlaku mulia terhadap pasangan kita insya Allah.
Allah. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz. Sama-sama, Syam. Mas Masya Allah. Sony. Jangan melting gak sih ngeliat suami kayak begini? Duh, udah deh gak usah dijawab deh, yaudah. Dia mau jawab tau dari biasa aja kan. Biasa aja. Kamu pasti mau jawab gitu. Baik, Masya Allah, kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Aku sekarang mau nanya sama Ustadz Maulana. Iya, Ustadz, Iya. dalam Islam seorang wanita jika ingin menjadi istri yang tidak tergantikan, bener gak nih harus siap menemani suami pergi kemanapun? Tapi suami jadi merasa risih gak sih? Jadi gak bisa interaksi sama orang kalau gitu kan? Jawabannya singkat. Apa? Benar. Wah bener kan? Tuh makanya istri di rumah aja tuh. Jadi suami gampang gerak ya kan? Mas Sony dan semuanya jangan salah paham dulu. Maksudnya? Karena artinya apa? Dulu kamu harus mengerti. Gini, Apa? yang di rumah harus mengerti dulu. Heeh. Sebenarnya ada yang saya mau bahas. Apa? Benar, Benar. atau tidak, Iya. ikuti aja sebentar. Wah tuh ini kayaknya penting banget ya. Iya. Kalau gitu jamaah jangan kemana-mana. Nggak lama kok, padahal tadi aku Iya. udah seneng aja tuh. Tetap di Islam itu indah ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Virus memang ikut terus.